Gelasnya nggak seperti ini. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan, mutiara yang sangat indah, nggak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan nggak usah dibayangkan, kun fayakun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat, langsung. Ini tingkat paling tinggi ya. Yang Anda tahu mungkin surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Kalau itu tahapan-tahapan surga sampai yang 8 tahapan itu. Tapi setiap tahapan ini punya level, ya, dibagi ke 4 level nanti. Di 4 level ini diturunkan lagi dari mulai surga paling rendah sampai yang paling tinggi. Level pertama surga bersama para nabi. Ya. May yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberikan nikmat seperti orang-orang dulu, dijamin masuk surga tinggal dengan para nabi. Masya Allah. Asep, kamu di mana surganya? Berkunjung gitu kan? Kan sesama ahli surga bisa berkunjung. Alhamdulillah, saya di surga ini. Siapa sama siapa? Ustadz yang dulu kita ngajar taklim, Ustadz Fulan. Masya Allah. Terus siapa lagi? Syekh Fulan. Masya Allah. Luar biasa ya. Siapa lagi? Imam Fulan. Masya Allah. Kamu di mana? Surga X. Masya Allah. Dengan siapa? Depan saya Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi paling ganteng semuka bumi yang ada di Quran. Masya Allah. Perempuan-perempuan melihat tangan tergores. Masya Allah. Quran surah 12 ayat 31. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Nabi paling ganteng di muka bumi. Perempuan melihat tangan tergores. Antum seganteng-gantengnya lewat, ibu-ibu belum tentu kepleset. Masya Allah. Nabi Yusuf. Belakang Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Masya Allah. Samping kiri siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Samping kanan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tingkat pertama. 2, turunkan dulu ya. Nanti amalannya kita turunkan. Taman surga. Taman surga. Masya Allah. Taman surga. Indahnya luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian orang takwa ingat, takwa. Kembali lagi kepada bahasan tadi. Ada orang-orang takwa yang akan tinggalnya di taman surga. Apa keindahan taman surga yang membedakan dengan surga yang lainnya? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa yang normal-normal standar, itu yang melayani pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Ya, Quran surah 76 misalnya kan, Al-Insan. Begitu antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, wildanun mukhalladun, dilayani oleh pelayan surga. Kalau laki-laki bidadari surga. Kalau perempuan pangeran surga. Yang ganteng cantiknya mala ainun ra'at, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di muka bumi. Masya Allah. Ya, lu'lu' wal marjan, seperti mutiara-mutiara yang berkilauan, enggak pernah dilihat di bumi, terdengar di telinga dan tidak akan terbayangkan. Antum bayangin sekarang enggak akan seperti itu. Ya. Gelasnya enggak seperti ini. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan, mutiara yang sangat indah, enggak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan gak usah dibayangkan, kun fayakun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat, langsung. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Gak usah antum bayangkan. Antum cukup tingkatkan amalannya, antum bisa dapatkan anugerahnya. Masya Allah. Indah luar biasa. Taman surga. Nanti kita lihat amalannya. 3, surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah antum untuk bertobat, istighfar pada Allah, minta ampunan
dan berharaplah minimal bisa masuk surga, minimal seluas langit dan bumi yang kami sediakan bagi orang takwa, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silahkanlah, terserah di surga nanti, mau motor-motoran, mobil-mobilan, sampai ke ujungnya cari itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Lihat surga yang terakhir, surga kelas biasa yang tidak disebutkan keindahannya kecuali dalam kalimat yang singkat, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat di dunia, didengar di bumi, kemudian terbayangkan nikmatnya. Nikmat juga, tapi tidak senikmat yang ini. Ini tingkat paling rendah, yang paling standar. Nanti amalannya ada di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Kalau antum lihat di hadis Muslim di jilid yang pertama, bab ke-14, hadis nomor 15, posisi paling kiri di pertengahan. Nanti kita turunkan, kita bacakan. Saya sering istilahkan begini, ini VVIP, ini yang VIP, ini yang kelas bisnis lah gitu ya. Ini kelas ekonomi. Nah, ini yang standar. Tapi ekonominya lumayan, ekonomi surga daripada nggak sama sekali gitu kan. Turunin nih. Zaman Nabi, sahabat-sahabat ketika diinfokan ini, mereka mengukur kemampuan. Saya ada di mana? Jadi ketika ditawarkan surga, ingin semuanya. Tapi setiap yang memiliki keinginan itu, mereka cerdas berpikir, di mana kemampuan saya ketika akan mengejar nilai takwa, itu yang saya akan tekuni. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada seorang Arab Badui di hadis Muslim, bab yang ke-14, hadis 15, di Kitabus Siyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin bima ma'na basitin yudkhilunil jannah. Masya Allah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada saya amalan yang singkat-singkat aja, nggak usah banyak-banyak, tapi bisa memasukkan saya ke dalam surga. Pintar orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Yang singkat-singkat aja, yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali. Kata Nabi SAW disampaikan, Masya Allah, ditunjukkan oleh Nabi, cukupkan dengan al-faraid, cukup salat fardu saja, nggak usah salat sunnah. Kemudian puasa Ramadan saja, nggak usah puasa sunnah. Dikerjakan yang fardu-fardu, nggak usah mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan ini, meninggalkan maksiat, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar dengan janjinya, dia akan masuk surga. Karena dia mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah, dan saya akan berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau benar dengan janjinya, masuk surga. Masya Allah. Ini. Antum kira-kira mau yang mana? Masya ekonomi. Yang penting masuk daripada enggak sama sekali. Ya? Masya Allah. Tapi itu cara berpikir yang tidak tepat. Karena yang bertanya tadi orang Badui, yang biasa. Dia tidak menghitung bagaimana resikonya. Kalau antum pengen bikin target, jangan yang ini. Ambil yang tinggi yang ini. Jadi kalau antum tingkatkan amalan, motivasinya kuat, misal nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas, di sini nyangkut, bisa ke sini, paling rendah ke sini. Tapi kalau anda pasang target di sini, kemudian nggak nyampe, nyangkutnya di mana itu? Jadi masalah, gitu kan? Jadi tolong naikkan ya, tolong naikkan. Jadi kelas yang mana yang kita pilih? Baik, bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan.